Liga Spanyol, Real Madrid tekuk Sociedad. Hasil Piala Asia U23, Uzbekistan jadi lawan Indonesia. Arne Slot bakal gantikan Jurgen Klopp. Leicester City resmi promosi ke IPL. David De Gea latihan di klub Inggris. Siap comeback? Halo Football Lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Real Madrid berhasil memetik 3 angka kalah bentrok lawan Real Sociedad di pertandingan pekan ke-33 La Liga 2023-24. Laga tersebut digelar di Stadion Anoeta, Sabtu 27 April dini hari WIB. Satu-satunya gol Madrid di laga ini dibikin oleh Arda Güler. Hasil ini membuat Madrid kini mengemas 84 poin dari 33 pertandingan. Mereka makin nyaman di pucuk klasemen sementara La Liga dan makin dekat mengunci gelar juara Liga Spanyol. Sementara itu Sociedad ada di posisi 6 dengan raihan 51 angka. Uzbekistan mengalahkan Arab Saudi 2-0 di perempat final Piala Asia U23 2024 Jumat 26 April malam WIB. 2 gol Uzbek dicetak oleh Husain Nurhaev di babak pertama dan Umarayel Rahmonaliyev di menit ke-84. Jasurbek Jalaliddinov CS selanjutnya melawan Timnas Indonesia U23 di semifinal. Sementara di laga perempat final lainnya yang kelar dini hari tadi, Irak menang tipis 1-0 atas Vietnam berkat gol dari Titik Putih. Irak nanti akan bertemu Jepang di semifinal. PSSI beri respon usai mengetahui lawan Indonesia di semifinal Piala Asia U23. Garuda Muda akan menantang Uzbekistan. Hal itu dipastikan setelah pasukan Timur Kapadze menggebuk Arab Saudi 2-0 Jumat 26 April malam WIB. Pertandingan akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Senin 29 April malam WIB. Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, "Kita punya 1 hari istirahat lebih banyak dari Uzbekistan. Semoga ini menjadi kelebihan kita dari pemulihan fisik. Kita juga yakin Sintayong sudah mempelajari bagaimana Uzbekistan." Hernando Ari melakukan aksi joget-joget saat Timnas U23 Indonesia menumbangkan Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024 lalu. Tentu, selebrasi tersebut mengundang keingintahuan media asal Korea Selatan untuk mewawancarainya. Aksi Hernando Ari terinspirasi dari Emi Martinez yang merupakan kiper utama Timnas Argentina. Meski begitu, Hernando mengingatkan bahwa aksinya tidak untuk ditiru. Kiper Liga 1 ini pun meminta maaf kepada publik dan seluruh Timnas U23 Korea Selatan atas aksinya. Dirinya mengaku bahwa aksinya terjadi secara spontan. Beberapa hari lalu, pelatih Timnas Indonesia berkebangsaan Korea Selatan, Sintayong, resmi memperpanjang kontraknya hingga 2027. Berdasarkan beberapa sumber, pendapatan Sintayong bertambah sekitar 8,3 miliar rupiah setiap tahunnya. Pada 2020 hingga 2023, Sintayong mendapatkan 15,3 miliar rupiah setiap tahunnya. Sedangkan untuk pendapatan di kontrak terbarunya, Sintayong memperoleh 23,6 miliar rupiah per tahunnya. Namun mengenai besaran gaji ini, belum dikonfirmasi oleh PSSI dan Sintayong. Raksasa Liga Primer Inggris Liverpool disebut sudah menunjuk Arne Slot untuk menggantikan Jurgen Klopp di Anfield musim 2024-25 mendatang. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano yang memastikan Slot yang kini melatih Feyenoord bakal menggantikan Jurgen Klopp di akhir musim nanti. Fabrizio Romano juga menambahkan Liverpool akan membayar Feyenoord sekitar 13 hingga 15 juta euro. Slot pun dipastikan jadi pelatih Belanda termahal sepanjang masa. Bos Manchester United Erik ten Hag melarang 3 media mengajukan pertanyaan pada konferensi persnya pada hari Jumat. Pelatih asal Belanda itu tidak menerima pernyataan dari Sun, Mirror, dan Manchester Evening News. Wartawan mereka hadir pada konferensi pers tersebut, namun telah diberitahu sebelumnya bahwa mereka tidak akan diundang untuk mengajukan pertanyaan. Salernitana secara resmi telah terdegradasi dari Serie A ke Serie B, menyusul kekalahan 3-0 dari Frosinone pada Jumat malam di Stadion Benito Stirpe setelah 34 pertandingan Serie A musim 2023-24. Salernitana terpuruk di dasar klasemen dengan perolehan hanya 15 poin. Granata adalah tim Serie A pertama yang terdegradasi pada 2023-24. 2 tim lagi akan mengikuti mereka pada akhir musim.
Antonio Conte tampaknya akan menjadi pelatih Napoli. Outlet Italia Rai melaporkan bahwa Napoli telah mencapai kesepakatan dengan Antonio Conte mengenai kontrak 3 tahun untuk mengambil alih sebagai pelatih kepala di Stadio Maradona. Rincian ekonomi dilaporkan juga telah disepakati, meskipun rincian spesifiknya belum diungkapkan. Media lain termasuk Calcio Napoli 24 memperkirakan angkanya bisa mencapai 6,5 juta euro per musim. Barcelona mendapat dorongan dengan kembalinya Pedri untuk pertandingan La Liga melawan Valencia pada 29 April. Pemain berusia 21 tahun ini sering mengalami musim yang terganggu oleh cedera dengan tidak bermain selama lebih dari 4 bulan karena masalah hamstring dan otot. Penggemar Spanyol berharap dia dapat mengakhiri musim dengan konsistensi sebelum bergabung untuk tugas Euro 2024 pada bulan Juni. Gelandang serang Manchester City Bernardo Silva dikabarkan membuat keputusan mengejutkan dengan akan bergabung ke Barcelona di akhir musim. Bintang Portugal itu meyakini klub Katalan bakal jadi destinasi baru ideal baginya dan melihat dirinya cocok dengan gaya dan filosofi permainan mereka. Menurut Goal, Silva telah mendesak manajemen The Citizens agar mewujudkan keinginannya itu di penghujung musim nanti. Klub kaya raya Inggris Manchester City dalam waktu dekat akan menghadapi persidangan atas 115 tuduhan terkait financial fair play. Kabar tersebut disampaikan oleh CEO Liga Premier Inggris Richard Mustard melalui postingan jurnalis sepak bola asal Italia Fabrizio Romano Jumat 26 April 2024 melalui akun Instagramnya. Meski tanggal pasti sidang tersebut belum diumumkan. Leicester City cuma semusim bermain di divisi Championship. Setahun setelah degradasi, The Foxes kembali promosi ke Premier League. Kepastian klub berwarna biru ini didapat tanpa mengeluarkan keringat setelah tumbangnya Leeds United 0-4 dari Queen's Park Rangers Sabtu 27 April dini hari WIB. Dengan hasil ini, Leeds tertinggal 4 poin dari Leicester di puncak klasemen Championship dengan 4 laga tersisa. Itu artinya Leicester setidaknya mengunci posisi 2 besar yang merupakan jatah promosi langsung ke Premier League. David De Gea kini masih menganggur. Sampai akhirnya penjaga gawang 33 tahun itu membuat postingan sedang berlatih. David De Gea yang masih tinggal di Manchester berlatih dengan klub amatir Altrincham. Klub itu bermain di non-league dan berjuang promosi lewat playoff Liga Nasional. De Gea sendiri bukannya tak mendapat peminat. Kabarnya Real Betis siap menampung pemain yang punya 45 caps di timnas Spanyol itu. Usai gagal mendapatkan Julian Nagelsmann, kini Bayern Munchen bergerak membujuk Ralf Rangnick untuk menjadi pelatih baru untuk musim depan. Pria yang kini menangani timnas Austria itu mengaku memang ada pembicaraan dengan Bayern, namun ia belum menyatakan setuju. Bayern Munich sudah mengontak saya dan saya juga telah mengabarkan OFB atau Federasi Sepak Bola Austria mengenai hal ini, ujar Rangnick kepada media lokal 90 Minutes. Sempat absen di laga kontra Arsenal kemarin, Cole Palmer dikabarkan sudah terlihat di Cobham, tempat latihan Chelsea. Dilansir Daily Mail, Palmer telah bergabung dengan rekan-rekannya di kamp latihan Chelsea setelah dokter tim menyatakan bahwa kondisinya mulai membaik. Dirinya sempat absen saat Chelsea dibantai 5-0 oleh Arsenal karena gangguan kebugaran. Namun kini, dirinya sudah siap untuk kembali jadi tulang punggung The Blues. Masih dari Chelsea, rekan satu tim Cole Palmer, Enzo Fernandez dikabarkan telah merampungkan sesi operasi pada cederanya. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Enzo telah sukses menjalani operasi di bagian pangkal paha. Operasi ini dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri akibat tekanan terlalu besar di bagian otot pahanya. Pasca operasi, Enzo butuh pemulihan yang cukup panjang. Maka dari itu, bisa dipastikan bahwa musim 2023-2024 telah berakhir bagi Enzo. Melihat ketatnya persaingan gelar Liga Inggris di pekan-pekan terakhir membuat para wartawan penasaran apa tanggapan dari pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Pep merasa perebutan gelar bukan hanya antara City dan Arsenal, tapi dirinya cukup heran melihat Liverpool malah menelan 2 kekalahan secara beruntun. Untuk performa Liverpool, ia tak mau berkomentar banyak. Ia hanya ingin fokus dengan laga di sisa musim ini. Manchester United dikabarkan mendapat lampu hijau untuk mendekati pemain Crystal Palace, Michael Olise.
Sang pemain dikabarkan terbuka dengan segala negosiasi jika United benar-benar menginginkannya. Dilansir 90 Min, yang jadi masalah adalah sang pemain baru menaikkan kontrak dengan Palace. Hal ini pasti akan membuat harganya melambung tinggi. Tapi, United kabarnya sudah siap dengan beberapa siasat. Salah satunya menjual Anthony dan Anthony Martial untuk mengumpulkan modal. West Ham United yang kembali meragukan kapasitas David Moyes mulai mencari opsi pelatih baru untuk musim depan. Performa klub yang tak konsisten jadi salah satu penyebabnya. Dilansir The Sun, beberapa nama sudah masuk list. Yang terbaru adalah mantan manajer Liverpool, Brendan Rodgers. Dirinya saat ini masih menukangi Celtic. Meski belum meraih gelar, kinerjanya di Celtic dan pengalamannya di Liga Inggris telah membuat West Ham mempertimbangkannya. Pelatih FC Porto, Sergio Conceição, sebetulnya telah menjadi target AC Milan sejak lama. Rossoneri berniat untuk menjadikannya suksesor Stefano Pioli musim depan. Namun, ambisi itu kini tinggal angan-angan saja. Dilansir Football Italia, Sergio justru memilih untuk memperpanjang kontrak dengan Porto. Ia akan mengabdi untuk klub Portugal itu hingga tahun 2028 mendatang. Presiden Inter Milan saat ini, Steven Zhang, punya ide gila yang segera diterapkan pada klub. Ide tersebut adalah menyuntikkan beberapa pemain China ke dalam skuad Inter Milan. Dilansir Triple Football, Steven Zhang mengakui bahwa dirinya ingin melihat pemain Tiongkok bergabung dengan Inter. Namun, ia juga sadar bahwa untuk mewujudkannya sangat sulit, mengingat susahnya mencari bakat yang istimewa di China. Saat ini tidak ada pemain yang cocok, maka jika ada yang muncul, saya berharap dapat mendatangkannya dia ke Italia, kata Steven Zhang. Untuk mempersiapkan kepergian Victor Osimhen musim depan, Napoli dikabarkan mulai berburu striker baru. Dari nama-nama yang muncul, ada satu yang menarik. Dia adalah pemain asal Kanada, Jonathan David. Dilansir Calcio Mercato, evolusi sang pemain bersama Lille terus dipantau oleh Napoli. Kabarnya, Lille mematok harga di angka 45 juta euro untuk David. Sementara Napoli hanya mau membayar sekitar 35 juta euro. Setelah 15 tahun mengabdi, Iker Muniain akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Athletic Bilbao akhir musim ini. Namun, Muniain belum berniat pensiun. Ia ingin mencari petualangan baru di luar Spanyol. Dilansir Triple Football, niat tersebut disambut baik oleh River Plate. Klub asal Argentina itu kini melakukan kontak dengan Muniain. Indonesia memang lolos ke semifinal Piala Asia U23, tapi ada kabar buruk yang menyelimuti skuad Garuda Muda. Dilansir Bola Kompas, meski Rafael Struijk tampil apik dengan mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan, dirinya dipastikan tak bisa bermain di pertandingan semifinal. Rafa ternyata sudah mendapat 2 kartu kuning di 2 laga terpisah. Menurut peraturannya, itu berarti Rafa tak akan tersedia di laga semifinal nanti karena akumulasi kartu. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!